Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Faizah Hasniati Naimi 001 03 03 0271. Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia serta pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada materi pokok yang saya akan bahas sesuai dengan judul. Yang pertama, penting tidaknya bahasa Indonesia. 2. Ragam lisan dan tulis. 3. Ragam baku dan tidak baku. 4. Ragam sosial dan fungsional. Yang kelima, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langsung saja, penting tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak penting itu dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, susastra, dan budaya. Yang pertama itu dipandang dari jumlah penutur. Ada 2 bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia. Lalu yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah atau biasa disebut dengan bahasa ibu. Yang kedua, dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 174 juta lebih itu tersebar dalam daerah yang luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Keadaan daerah penyebarannya ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia. Yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dengan jumlah penutur dan luas penyebarannya. Pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dapat dijadikan pula ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Yang kedua, ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang disampaikan oleh media lisan pada ruang dan waktu yang ada, sehingga situasi dapat membantu pemahaman. Bahasa lisan dapat terlihat jelas pada mimik, intonasi, dan gerak tubuh untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Ciri-ciri dari ragam lisan ada 3. Yang pertama, langsung. Pada saat berkomunikasi, seseorang diharapkan bertemu langsung dengan orang yang ingin diajak bicara atau lawan bicara agar terlihat lebih nyata. Yang kedua, tidak terikat dengan ejaan bahasa Indonesia. Pada saat berkomunikasi diharapkan memakai bahasa sehari-hari agar tidak terlihat kaku dan baku dengan orang yang diajak berbicara. Yang ketiga, nada kalimat situasional. Pada saat berkomunikasi, seseorang harus mengerti kapan akan meninggi dan merendahkan nada kalimatnya agar dapat dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya itu, Ani lagi sakit, makanya tidak ikut bertanding. Kelebihan dari ragam lisan itu yaitu adalah menambahkan tekanan dan gerakan tubuh agar pendengar dapat mengerti, menyesuaikan situasi dan lokasi di sekitar. Pada ragam lisan, berada di situasi yang sama, dapat dengan jelas melihat respon apa yang dijelaskan oleh lawan bicara. Pembicara dapat melihat apa reaksi lawan bicaranya terhadap apa yang dibicarakannya sehingga percakapan cepat dan lancar. Kekurangan pada ragam lisan yaitu pengulangan beberapa kalimat yang diucapkan. Ragam lisan memiliki bahasa yang tidak lengkap karena
terdapat kalimat yang sederhana. Tidak semua orang dapat melakukan bicara bahasa lisan. Selanjutnya, ragam tulisan. Ragam tulisan adalah ragam bahasa yang disampaikan oleh media tulis. Ragam tulis tidak terkait ruang dan waktu, seperti halnya ragam lisan. Diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah dan benar. Ragam tulis memiliki kaidah yang baku dan teratur, seperti ejaan, tata bahasa, kosakata, dan kalimat. Ragam tulis meliputi ragam bahasa teknis, undang-undang, catatan, dan surat. Ciri-ciri dari ragam tulis ada 3 juga. Yang pertama, santun, yaitu memenuhi kaidah yang ada dan memilih kalimat atau ucapan yang sopan dan tepat untuk disampaikan pada suasana di sekitar. Yang kedua, efektif, tepat dan singkat dalam memilih kalimat untuk diucapkan, serta mudah dimengerti dengan kalimat yang dimaksud. Yang ketiga, ejaan, yaitu dalam menyampaikan ucapan pada ragam tulis ada pedoman yang harus digunakan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penulisan kalimat. Contohnya, Ani sedang sakit, karena itu dia tidak ikut bertanding. Ada kelebihan di dalam ragam tulis, yaitu informasi yang disampaikan bisa disaring kembali dan dikemas menjadi materi yang menarik untuk disampaikan kembali. Sumber untuk memperbanyak kalimat dan kosakata yang belum pernah didengar sebelumnya, serta dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan sehingga dapat menambah wawasan masyarakat. Terdapat kekurangan di dalam ragam tulisan, yaitu tidak mampu menyajikan secara bagus, jujur, terperinci, serta lugas jika harus mengikuti kaidah-kaidah. Diperlukan keseksamaan yang lebih besar karena yang tidak ada pada bahasa tulis tidak dapat diperjelas. Tidak ada alat atau sarana untuk memperjelas pengertiannya, sehingga disusun terlebih dahulu agar kalimat tersebut menjadi sempurna. Ragam baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku. Ragam baku menurut KBBI adalah ragam bahasa yang oleh penuturnya dipandang sebagai ragam yang baik. Biasa dipakai di kalangan terdidik, dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi, atau dalam surat resmi. Contohnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ragam tidak baku. Ragam tidak baku yaitu ragam yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasar atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. Contohnya, tadi saya nabrak kucing di jalan. Ragam fungsional kadang-kadang disebut ragam profesional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya, seperti ragam keilmuan atau teknologi, ragam kedokteran, dan ragam keagamaan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia
meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal atau non-formal, bergantung pada konteksnya. Contoh, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.